Eh, sudah sejauh apa nih update-nya? Ada yang mau ini dulu Izin kelompok bertanya, yang Pak. sebelumnya? Yes, Mbak Regita. Ini kan keterangannya ada apa penyerahan abstrak 10 September gitu-gitu ya. Itu tuh kita harus nyerahin semuanya langsung sudah selesai atau memang sesuai dengan arahan ini, Pak? Oke, ya untuk abstrak memang paling telat itu 30 September, Mbak Regita dan teman-teman. Betul. Oh, Jadi nanti 30 untuk ya, Pak. abstrak, Bukan 10 ya, Pak. bukan. Jadi Oke. diperpanjang itu masih timeline yang lama. Jadi teman-teman, nanti kan teman-teman bikin abstrak nih, ya kan? Sebelumnya mata kuliah Pak Bambang juga apakah disuruh ikut Afinar juga ya? Ada Tidak mata kuliah Pak ada. Bambang nggak ya yang semester ini? Oh, tidak ada, Pak. Itu kayaknya pidana ya, Pak? Iya, iya mungkin ya. Oke, nggak ada ya. Oke, Tidak tadi ada, kalau Pak. ada, maksudnya cukup di mata kuliah Pak Bambang aja ininya papernya gitu. Oke, lalu kalau kelompok Mbak Regita sudah ada gambaran ingin bahas tentang apa? Ada beberapa judul sih, Pak, yang mau dibahas sama kelompok tuh mau yang mana gitu tuh, Pak. Kemarin itu ada dua. Yang pertama itu tentang tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang dikaitkan dengan hukum asuransi. Yang satunya Oke, tuh tentang pemberian ganti kerugian terhadap penumpang dalam kecelakaan pesawat udara sipil Indonesia dan kewajiban asuransi oleh maskapai penerbangan tentang itu sih Pak. Cuman nggak tahu juga mau di kayak gimanain gitu teh. Belum belum sempat ngobrol lebih jauh. oke, oke, thank you Mbak Regita. Mungkin yang kecelakaan penerbangan tuh eh, menarik ya. Dan kalaupun, ya teman-teman, kalaupun memang tidak ada kasus nyata di artikel internet gitu ya, teman-teman bisa bikin ilustrasi kasus saja. Ilustrasi kasus, lalu nanti menurut teman-teman dari ilustrasi itu normatifnya menurut peraturan di Indonesia itu seperti apa. Gitu ya, Mbak Regita dan teman-teman lain. Baik Pak. Lalu untuk masalah yang biaya itu Pak, masih banyak yang bertanya kan. Itu tuh kan bayarnya 250.000. Nah, 250.000 itu apakah per kelompok atau per orang, Pak? Oke, itu per kelompok, Mbak. Jadi Mbak Regita ada berapa kelompok ya? 5 ya? Ada 5 orang dalam kelompok. Ah ya, nanti satu kelompok bayarnya 250.000 gitu. Jadi ntar bagi 5 gitu, Mbak Regita per orang 50.000. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nih, Mas Lesmana nih, raise hand. Silakan Mas, ingin bertanya atau apa? Oke, mungkin kepencet saja ya. Oke, teman-teman, semoga slide-nya terlihat ya. Dan
Bahannya juga sudah ada di Spada. Ini saya kirimkan ulang saja di grup. Oh ya, Mbak Regita dan teman-teman lain. Jadi nanti abstraknya akan saya review dulu ya Mbak dan Mas, khususnya untuk grammar. Jadi pun kalau teman-teman menggunakan apa Google Translate tidak masalah, tapi nanti akan saya cek kembali untuk grammarnya agar ya lebih mantap lah gitu ya Mbak Regita ya. Jadi pun kalau mau kirim Iya. hari H nggak apa-apa, cuman ya mungkin saya perlu waktu sejam lah ya untuk mengecek grammarnya. Gitu. Google Translate juga sebenarnya sudah mulai bagus sih sekarang. Kan. Ada berapa kelompok ya, Bapak Ibu ya, untuk yang nanti? Udah ada ini belum, Mbak Regita? Ada Jumlah. jumlah mahasiswanya itu ada 34 kalau tidak salah, Pak. Yang sudah update. Belum update apa udah? 34. Oh, oke. Coba saya lihat di Spada ya. Dan untuk kelompok ada beberapa sih yang udah bikin kelompok, cuman ada yang masih 7 orang gitu. Kan kata Bapak maksimal 6. Ini ada beberapa kelompok sih, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah ada. Masing-masing 5. Kecuali kelompok 4 ada 7 orang. Ada 7 ya, oke. Kayak ini kalau di absen Spada ada 40 mahasiswa ya. Mungkin yang saya panggil, yang saya belum kenal, bisa on bisa on cam ya, tapi kayaknya udah saya kenal semua ya. Ini kan kelanjutan ya. Ntar ya. Mas, Riris Muldani. Ada nggak ya? Belum ada ya. Adi Darmawan. Belum ada. Agnes Atika. Agus Saripudin. Belum ada ya. Alfredo. Ada ya, Bung Alfredo ya. Pak Amrullah. Belum ada. Artin Rambe. Hadir, Pak. Ada ya. Oke. Izin Pak Rizky, lama saya hadir nih Pak. Oh, oke, Pak Amrullah. Oke, oke. Saya. Meninggalkannya izin karena sambil ada sedikit yang dikerjakan jadi terbatas Pak. Oke, no Ya, problem. Oke, izin Bapak. Mas Gali Hadir, belum ada. Ada ya? hadir Pak, ya. Arvis Gali ada ya? Oke, Mbak Berliana. Hadir, Pak. Kelas Oke, lanjutan dulu. ya, 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 ya. Burhanuddin Rabani belum ada. Mas Dahliman ada ya? David Haryanjah, Dion di gimana bacanya ini? Dionikio belum ada ya. Mas Efrianza Hadir, Pak. ada ya. Oke. Lalu Bung Evo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ya ya. Sekalian saya contreng di Spada. Florence Florentinus Elvin. Hadir, Bapak. Hadir. Siap. Oh ya, semangat terus deh. Made Dwi. Belum ada ya. Eh Bung Ibnu ada. Kaslimawita.
Hadir, Pak. Wih, semangat banget nih Mbak Taslim. Oke. Dalam perjalanan, Pak. Ya, ya, ya. Oke, hati-hati ya. Ya, Pak. Oke, Kasmedi Munizar, Liu Indra. Ada ya, Muhammad Aan. Siap hadir Pak dosenku. Oke, Mas Aan, Mas Arif Maulana, belum ada ya. Mas Armi Risnaldo, Mas Nur Hadi. Oke, Bung Oktavian, belum ada ya. Mbak Ponia, Hadir, Pak dosen. Hadir, Pak dosen. oke. Ya, ya, ya. Oke, Mas Rasmanto. Oke, nextnya Mbak Regita ada ya. Lalu Mas Satria. Oke, wah lagi flu juga nih kayaknya nih. Lagi musim memang ya. Oke, Mbak Tiur, Mas Tommy. Izin hadir, Pak. Hadir. Izin, Pak. Hadir, Pak. Kok tadi kok tadi nggak bisa? Oh, Ini mic-nya udah aktif. Oke, saya ulangi ya. Tadi Mbak Tiur, apakah ada? Mas Tommy, Ada, Pak. Hadir, hadir. oke. Mas Yudi Lesmana, Hadir, Pak. belum ada.
Oh, ada ya? Hadir. Oke. Oke, oke. Mbak Yuli. Belum ada ya? Oke, terakhir. Ah, Julianus naik naik teas. Belum ada ya? Mas Zul Hendri. Hadir, Pak. Mas Zul Hendri, oke ada ya. Ada, Pak. Hadir. Oke, oke. Apakah ada yang belum saya Ada Pak, sebut? Adi Darmawan Pak, izin. Bentar ya. Adi Ya, Darmawan. Adi Darmawan ya. Oke. ya siap. Pak, izin Pak. Kasmedi Pak. Sebentar. Kasmedi. Munizar Pak, izin Pak. Kasmedi Munizar. Baik Oke. Pak, baik. Ya. Ada lagi teman-teman? Izin Pak, Indra Haryono Pak, belum dipanggil. Sebentar. Iya, Mas Liu Hindra. Liu iya, Hindra ya. iya betul Pak. Oke, oke. Yang lain? Makasih Pak. Apakah ada? Oke, mungkin nanti sambil jalan ya, teman-teman ya. Ini saya save dulu. Ini pun kalau teman-teman hari ini ke Monas lagi ada itu ya, pameran dari Auri juga ya, yang lagi domisili di Jakarta gitu kan. Dirgantara Fair gitu. Salah, bukan di Monas. Di Aldiron. Oh, makanya tadi Mbak Agnes lagi itu ya. Di Cawang Pak ya. Iya, di lapangan Aldiron Pancoran gitu ya. Mana tahu nanti teman-teman nyari itu kan, nyari kegiatan atau, atau ingin lihat-lihat ini Dirgantara Fair. Bicaranya sampai jam 10 ya, kalau nggak salah gitu kan. Oke, hari ini kita akan sama-sama lihat tentang hukum asuransi penerbangan, Konvensi Chicago 1944, dan penerbangan di Indonesia. Slide-nya cukup banyak, tapi kita akan padatkan saja, karena memang Konvensi Chicago 1944 ini adalah cikal bakal undang-undang penerbangan di Indonesia. Baik yang 2009 ataupun yang tahun 1992 gitu ya. Bapak izin Yuli hadir, maaf telat masuk. Yuli, oke, oke. Oke, sudah saya contreng. Nah, Konvensi Chicago 1944 ini, kalau teman-teman lihat pada slide dalam bagian preamble ya, preambul atau pembukaan, saya coba menerjemahkannya menjadi demikian. Bahwasannya Konvensi Chicago 1944 ini dibentuk dengan dasar perkembangan masa depan dan penerbangan sipil internasional, dapat sangat membantu menciptakan dan memelihara persahabatan dan saling pengertian di antara bangsa-bangsa dan masyarakat dunia. Namun, penyalahgunaannya dapat menjadi ancaman bagi keamanan umum. Ini, yet its abuse can become a threat to the general security. Lalu yang kedua, menimbang bahwa diinginkan untuk menghindari perselisihan untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan masyarakat yang menjadi sandaran perdamaian.
Nah, karena itu pemerintah yang bertentangan di bawah ini, nanti kita akan lihat negara-negara apa saja, setelah menyetujui prinsip-prinsip dan pengaturan tertentu agar penerbangan sipil internasional dapat dikembangkan secara aman dan teratur dan agar jasa angkutan udara internasional dapat dibentuk atas dasar persamaan kesempatan serta dioperasikan secara sehat dan ekonomis. Nah, pertimbangan itu melahirkan Konvensi Chicago 1944 beserta aneks ataupun lampiran dari Konvensi Chicago tersebut. Nah, ini sejarah singkatnya. Ini saya bacakan secara cepat saja. Tahun 1942, ini dari berbagai sumber ya, Bapak Ibu. Baik dari sumber literatur asing ataupun jurnal-jurnal. Pada tahun 1942, penerbangan sipil akan memainkan peran yang sangat besar dalam hubungan internasional. Diskusi politik dan diplomatik telah dilakukan negara seperti Kanada, Inggris, dan US pada konferensi Anglo-Amerika yang diselenggarakan di kota Quebec tanggal 10 April sampai tanggal 10 Agustus sampai 24 Agustus. Presiden Roosevelt dan Winston Churchill mendiskusikan peraturan tentang penerbangan pasca perang dan merencanakan didirikannya semacam organisasi seperti PBB untuk mengurus aspek penerbangan sipil internasional. Nah, Perdana Menteri Kanada, William King, menjadi tuan rumah dari konferensi ini. Sementara itu, ketika perang berakhir pada 1944, keadaan semakin jelas bahwa negara-negara ingin membuka jasa penerbangan sipil internasional untuk skala komersil yang besar. Nah, berikutnya, tanggal 1 November 1944, menanggapi inisiatif Inggris, Presiden Roosevelt mengundang negara sekutu serta pemerintah dari negara netral ke Chicago untuk sebuah konferensi mengenai penerbangan sipil. Delegasi menaruh harapan yang tinggi pada konferensi ini, terlepas dari pelaksanaan yang dilakukan pada waktu yang kurang tepat. Ada keraguan di antara negara-negara mengenai hasil dari konferensi tersebut. Nah, itu sejarah singkatnya. Lalu dihadiri oleh 52 negara, ditambah dengan 2 negara observer. Di sini Indonesia tentu saja belum menjadi ya, karena kan baru merdeka tahun 1944. Merdeka tahun 1945. Sedangkan konferensi Chicago terlaksana pada tahun 1944. Lalu konferensi Chicago 1944 dihadiri oleh 185 delegasi, 156 penasehat, konsultan, dan para ahli, dan ini juga menjadi konferensi internasional tersebar yang dilaksanakan pada tahun 1944 yang dilaksanakan di Amerika Serikat pada tahun tersebut. Nah, kita akan melihat dari konferensi dan konvensi Chicago 1944 ini melahirkan ada beberapa dokumen penting. Yang pertama adalah Interim Agreement on International Civil Aviation dibuka untuk penandatanganan. Tujuannya sebagai jembatan memulai usaha global di bidang penerbangan internasional sambil menunggu ratifikasi dari 26 negara. Dari konvensi ini melahirkan Professional International Civil Aviation Organization atau ICAO. Nah, nanti kita juga akan lihat apa fungsi dari ICAO. Oke, berikutnya adalah Convention on International Civil Aviation dibuka
untuk penandatanganan dan desain untuk menyediakan dasar modernisasi dari hukum udara internasional. Setelah diratifikasi oleh 26 negara, Konvensi Chicago berlaku sejak tanggal 4 April 1947 bersama dengan konstitusi berdirinya ICAO yang menjadi penanda berakhirnya PICAO. Gitu. Jadi PICAO dan ICAO sebenarnya sama, tapi PICAO ini bisa dibilang cikal bakal lah. Nah, setelah itu Konvensi Chicago 1944 melahirkan International Air Services Transit Agreement atau Two Freedom Agreement. Menurut perjanjian ini, pesawat udara yang berasal dari negara anggota dapat terbang di atas wilayah kekuasaan negara anggota dan mendarat bukan untuk tujuan mengangkut dan menurunkan penumpang. Misalnya untuk mengisi bahan bakar. Dokumen ini merupakan langkah yang besar untuk pengembangan dunia transportasi udara internasional. Lalu ini sejarah singkat berikutnya. Setelah itu melahirkan International Air Transport Agreement atau Five Freedom, menambahkan 2 freedom. 3 freedom dengan hak-hak transportasi komersial juga ditetapkan dalam Five Freedom Agreement ini. Oke, ini juga ada Draft 12 Technical Annex. Nah, dari Chicago Convention ini melahirkan aneks atau lampiran. Lampiran Konvensi Chicago adalah seperangkat standar dan praktik yang direkomendasikan tentang Standards and Recommended Practices atau SOPs yang dikeluarkan oleh ICAO. Aneks bersifat teknis dan operasional, lalu adalah penjabaran rinci dari ketentuan yang lebih umum dari dalam konvensi. Negara anggota konvensi diharapkan untuk mengimplementasikan SARS ini dalam peraturan nasional untuk memastikan tingkat keseragaman dan keselamatan penerbangan sipil internasional. Apakah Indonesia sudah meratifikasi? Jawabannya ya, sudah. Nah, kita akan masuk ke dalam aneks-aneksnya. Ini untuk perkenalan saja. Tapi pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas kaitannya aneks Konvensi Chicago dengan hukum asuransi penerbangan, khususnya di Indonesia. Aneks yang pertama adalah aneks personal licensing atau perizinan personal. Standar ini berisikan tentang lisensi pilot, flight engineer, teknisi perawatan, pengontrol lalu lintas udara, dan personel penting lainnya. Lalu aneks kedua atau lampiran yang kedua adalah Rule of the Air atau aturan udara. Di sini lampiran ini mengatur tentang aturan dasar penerbangan dan manuver pesawat udara termasuk aturan visual dan instrumen eh, IVR, IFR gitu ya. IFR adalah kepanjangan dari Instrument Flight Rules. Kalau Bapak Ibu lebih familiar dengan aircraft cockpit gitu ya, atau ya cockpitnya pilot. Nah, aneks 3 mengatur tentang Meteorological Service for International Air Navigation, layanan meteorologi untuk navigasi udara internasional. Standar untuk penyediaan informasi cuaca yang diperlukan untuk keselamatan, keteraturan, dan efisiensi navigasi udara.
Aneks berikutnya atau lampiran berikutnya dalam Chicago Convention adalah Aneks 4 tentang peta penerbangan, standar untuk spesifikasi dan format peta yang digunakan dalam navigasi udara. Lalu Aneks 5, satuan ukuran yang digunakan dalam operasi udara dan darat, spesifikasi satuan ukuran yang seragam untuk digunakan dalam penerbangan internasional. Berikutnya Aneks 6, Operation of Aircraft, pengoperasian pesawat udara. Nah, kita nanti akan sama-sama melihat dalam pertemuan berikutnya tentang Aneks 6 ini. Dan kaitannya nanti dengan Aneks terakhir tentang Safety Management. Nah, Aneks 7 tentang Aircraft Nationality dan Registration Marks atau tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara, persyaratan untuk tanda-tanda yang harus ditampilkan pada pesawat udara untuk mengidentifikasi kebangsaan dan pendaftarannya, termasuk ya logo pesawat gitu ya. Berikutnya Aneks 8, ini juga akan kita pelajari pada minggu depan. Tentang Aneks 8, airworthiness of aircraft, kelayakan udara pesawat udara, tentang standar dan prosedur untuk sertifikasi kelayakan udara pesawat udara, lalu facilitation, standar untuk memfasilitasi masuk dan keluar dari wilayah negara, seperti prosedur imigrasi, bea cukai, dan karantina. Lalu Aneks 10, ini tentang standar dan praktik untuk sistem dan prosedur komunikasi, navigasi, dan penguasaan penerbangan. Lalu Aneks 11, Air Traffic Services, layanan lalu lintas udara. Aneks 12 tentang standar untuk organisasi dan pelaksanaan layanan pencarian dan pertolongan. Lalu ini secara cepat saja, ada Aneks 13, 14, dan 15. 13 tentang investigasi kecelakaan dan insiden pesawat udara. Nah, ini pada pertemuan berikutnya juga akan kita pelajari secara lebih lanjut tentang investigasi kecelakaan dan insiden pesawat udara, karena akan berkaitan dengan asuransi penerbangan. Apakah perusahaan asuransi dibebankan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi atau ya bisa dikecualikan gitu ya kan? Nah, pada perkembangannya kita juga akan melihat tentang prinsip force majeure. Force majeure dalam asuransi penerbangan. Force majeure dalam prinsip asuransi secara umum artinya adalah keadaan memaksa atau kejadian luar biasa yang tidak terduga gitu ya, atau tidak dapat dihindari sehingga berada di luar kendali pihak-pihak yang terlibat, baik perusahaan asuransi ataupun tertanggung. Tertanggung itu adalah pemilik polis. Nah, dalam force majeure kaitannya dengan polis gitu ya. Secara umum force majeure bisa dilihat secara dua sisi. Yang pertama, pengecualian dari tanggung jawab. Misalkan dalam polis disebutkan secara eksplisit atau secara langsung mengecualikan kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang dianggap force majeure. Force majeure itu ya biasanya lebih kepada bencana-bencana alam. Gitu ya. Dalam hukum Indonesia membagi dua nih antara force majeure yang absolut, mutlak, ataupun force majeure yang sifatnya relatif. Waktu tahun 2020 hingga 2022, COVID-19 ada yang mengatakan sebagai force majeure relatif, ada yang mengatakan sebagai force majeure absolut.
Nah, yang pertama tadi adalah force major yang bersifat exclusion atau pengecualian. Yang kedua adalah, ini sambil saya tuliskan juga ya. Force major atau tadi keadaan memaksa. Ada yang bersifat pengecualian sehingga membebaskan dari kemampuan bertanggung jawab. Ada force major yang sifatnya sebagai resiko yang dipertanggungkan. Atau resiko yang dijamin gitu kan. Contohnya apa gitu ya. Misalkan ada polis asuransi terhadap banjir. Misalkan polis asuransi rumah lah ya. Rumah untuk gempa bumi, katakanlah gempa bumi ya. Nah, gempa bumi kan menjadi sebagai bencana alam yang tidak dapat diduga, gitu kan? Tapi ada polis untuk bangunan kalau terjadi gempa bumi, maka bisa untuk di cover. Nah, sehingga ini juga kalau dalam prinsip asuransi menjadi sebagai perluasan jaminan atau endorsement. Nah, Aneks 14 mengatur tentang bandar udara, standar desain dan operasional bandar udara atau aerodrom dan heliport. Lalu Aneks 15 mengatur tentang Aeronautical Information Services gitu ya, atau layanan informasi penerbangan, standar untuk penyediaan informasi dan data aeronautika yang diperlukan untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan. Lalu 3 aneks terakhir ini environmental protection, standar tentang kebisingan pesawat udara, emisi mesin dan perlindungan lingkungan lainnya. Lalu aneks 17 tentang safeguarding international civil aviation against acts of unlawful interference, atau dalam bahasa Indonesia terjemahan bebas. Aneks 17 tentang keamanan, perlindungan penerbangan sipil internasional terhadap tindakan gangguan hukum. Misalkan standar keamanan untuk mencegah tindakan terorisme dan gangguan melawan hukum lainnya. Termasuk apakah tembakan peringatan atau tembakan yang sifatnya represif untuk melumpuhkan terduga teroris. Aneks 18 Aneks 18 juga akan kita pelajari dan 19. Aneks 18 tentang the safe transport of dangerous goods by air, pengangkutan aman barang berbahaya melalui udara. Lalu terakhir adalah Aneks 19 tentang safety management, termasuk standar untuk mengelola keselamatan penerbangan secara sistematis, misalkan program keselamatan negara dan sistem manajemen keselamatan operator. Oke. Nah, Indonesia menjadi anggota Konvensi Chicago 44 pada tahun 1950 di bulan April. Alasannya, yang pertama untuk menegaskan kedaulatan negara atas ruang udara nasional, untuk memperoleh pengakuan serta berpartisipasi dalam penerbangan sipil internasional yang tertib dan aman. Ini alasan yang paling mendasar.
Alasan paling mendasar adalah untuk secara resmi dan diakui secara internasional, menegaskan kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Chicago. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan archipelago yang baru merdeka, pengakuan kedaulatan atas wilayah udara adalah kunci menjaga integritas teritorial dan keamanan nasional. Ini dia. Sama tentang aneks tadi, standar dan prosedur yang direkomendasikan atau SAPS tadi ya. Nah, ratifikasi oleh Indonesia mewajibkan Indonesia mengadopsi standar global dalam regulasi dan praktik penerbangannya. Misalkan, untuk menjamin keselamatan, safety, dan security, menyeragamkan ketentuan teknis seperti navigasi, lisensi pilot, pendaftaran pesawat, dan operasi bandar udara. Oke, selain alasan teknis, termasuk juga dengan alasan ekonomis. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Chicago ini untuk mengembangkan penerbangan sipil internasional, sehingga Indonesia bisa membuka rute penerbangan internasional yang mendukung ya perdagangan, pariwisata, lalu hubungan diplomatik, dan mengembangkan industri penerbangan dan jasa angkutan udara sesuai dengan kerangka kerja global. Ini dia kedaulatan udara pasal 1 ini saya akan lompat-lompat ya. Kalau teman-teman lihat pada slide-slide bawah itu, saya coba membuat terjemahannya seperti ini. Artikel 1 Konvensi Chicago 1944 ini mengatur tentang the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Saya mencoba menerjemahkan menjadi demikian. Negara-negara pihak yang mengadakan perjanjian mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Nah, sovereignty tadi menjadi alasan Indonesia untuk ini menegaskan dan mempertahankan kedaulatan mutlak atas wilayah udara nasional Indonesia yang mencakup ruang udara di atas daratan dan perairan teritorialnya sebagai negara kepulauan. Berikutnya, ini tadi sudah Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Chicago ya maka wajib juga mematuhi tentang aneksisnya, gitu ya. Dan ini sudah diterapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang standar penerbangan, gitu ya. Nah, ini sama Konvensi Chicago menjadi dasar pembentukan penerbangan sipil. Misalkan Undang-Undang 1 tahun 2009 tentang penerbangan, junto Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Lalu ini pengelolaan FIR, Flight Information Regime. Konvensi Chicago melalui lampirannya Aneks 11 tadi mengatur tentang penetapan dan pengelolaan wilayah layanan lalu lintas udara. Bagi Indonesia, ini menjadi isu pengelolaan FIR di mana keselamatan penerbangan menjadi prioritas. Meskipun FIR ditetapkan berdasarkan faktor teknis dan keselamatan, Konvensi Chicago tetap menjadi landasan bahwa kedaulatan negara atas ruang udara tidak dapat diabaikan. Nah, tadi kalau kita lihat Aneks 11 tentang Air Traffic Services gitu ya.
Nah, lalu alasan Indonesia pun mengambil alih FIR, di mana waktu itu Pak Bambang juga menjadi salah satu inilah ya tokoh sejarah lah gitu ya. Alasan Indonesia mengambil FIR dari Singapura tentu tadi untuk pasal 1 sovereignty tadi. Nah, dari sovereignty tadi, maka politik hukum Indonesia mengambil FIR yang waktu itu dikelola oleh Singapura, meliputi sebagian wilayah udara Kepri, Kepulauan Riau, dan Natuna. Dengan dasar ini, Konvensi Chicago pasal 1 ini, bahwasannya ya Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah Indonesia, khususnya Natuna dan Kepulauan Riau. Nah, berikutnya, kalau dari sisi aspek eh, pertahanan dari berbagai sumber juga, kalau pengelolaan FIR oleh pihak asing dapat menimbulkan resiko keamanan. Takutnya selama dikelola Singapura gitu ya, akan ada kekhawatiran kesulitan bagi pesawat militer Indonesia untuk melintasi wilayah udaranya sendiri. Nah, hal ini juga untuk kepentingan ekonomi gitu ya, atau pendapatan negara bukan pajak, maka setelah pengambil alian FIR ini, kalau sekarang kan FIR dikelola oleh Airnav gitu ya, teman-teman ya. Nah, sehingga pemerintah Indonesia berhak memungut biaya jasa layanan navigasi penerbangan yang melintas di wilayah tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, alasan Indonesia mengambil FIR dari Singapura atau mengambil Flight Information Region ya untuk pengembangan SDM dan infrastruktur. Misalkan modernisasi peralatan navigasi udara gitu ya. Lalu juga peningkatan kemampuan dari ATC atau Air Traffic Controller. Nah, ini tentang FIR tadi. Berikutnya, apa sih isi dari Konvensi Chicago 1944 ini? Yang pertama adalah penerbangan tidak terjadwal atau non-schedule flight memiliki hak untuk melintasi wilayah ruang udara negara peserta untuk melakukan penerbangan ke negara peserta untuk melakukan transit non-stop. Kalau tadi kan contohnya misalkan untuk mengisi bahan bakar gitu ya. Lalu negara peserta dimaksud juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pesawat udara yang melintasi wilayah ruang udaranya untuk melintas di jalur yang telah ditentukan oleh negara peserta dimaksud. Berikutnya, Konvensi Chicago 1944 mengatur bahwasannya setiap penerbangan internasional yang akan melewati ruang udara negara harus terjadwal oleh otoritas. Oke. Lalu isi konvensi berikutnya, negara peserta memiliki hak untuk menolak pesawat asing untuk melakukan penerbangan rute domestik dalam wilayah negara. Lalu ini, pesawat udara tanpa pilot tidak dapat melewati wilayah ruang udara negara peserta kecuali dengan izin khusus. Nah, kalau kaitannya dengan asuransi adalah kita akan lihat sama-sama. Kalau ini memang lebih kepada kedaulatan gitu ya. Kedaulatan dan juga eh, terkait untuk memasuki ruang wilayah udara negara peserta Konvensi Chicago 1944 ini. Nah, pasal 12 dari Konvensi Chicago 44
Setiap negara peserta harus membuat peraturan penerbangan yang sesuai dengan konvensi ini. Sehingga yang pertama itu lahirlah Undang-Undang Penerbangan tahun 1992, gitu ya. Yang dengan definisi eh, definisi normatifnya, penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang yang terkait. Oke, lalu Konvensi Chicago mewajibkan negara peserta mengambil langkah untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Ini tentang bandar udara, memberi perlakuan yang sama terhadap setiap pesawat asing dari negara peserta lainnya. Nah, isi berikutnya adalah setiap pesawat udara yang melayani rute penerbangan internasional harus memperlihatkan tanda kebangsaan. Lalu pendaftaran pesawat udara dilaporkan ke ICAO dan bisa dipublikasikan jika ada negara peserta yang meminta. Lalu setiap negara peserta setuju untuk melakukan semua hal yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi pesawat udara, gitu ya, untuk keperluan imigrasi, bea cukai. Nah, termasuk pembebasan dari klaim paten, mengusahakan fasilitas penerbangan sesuai dengan standar internasional semampunya. Oke, ini lebih ke administratif penerbangan. Nah, kaitannya nanti dengan asuransi penerbangan oleh ICAO ini, ya. ICAO terdiri dari 3 organ, Majelis, Assembly, Dewan, Konsil, dan Komisi Navigasi Udara, di Air Navigation Commission. Perannya, Majelis adalah organ tertinggi dalam ICAO yang mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan ICAO. Setiap negara peserta memiliki kedudukan yang sama dalam majelis dan masing-masing memiliki 1 suara. Lalu Dewan atau Konsil adalah organ permanen sekaligus pengurus dari ICAO. Gitu ya. Dewan berisikan 21 wakil. Lalu organ berikutnya adalah Komisi Navigasi Udara, terdiri dari 12 anggota yang ditunjuk oleh komisi di antara orang-orang yang dinominasikan oleh negara peserta. Oke, ini kurang lebih isi dari Konvensi Chicago 1944. Perselisihan di antara negara peserta yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dibawa ke dewan untuk diputus. Lalu perselisihan juga bisa diselesaikan melalui arbitrase jika salah satu pihak mengajukan banding atas putusan dewan. Keputusan tersebut akan ditahan sampai banding tersebut diputus. Nah, jadi jika memang nanti ada sengketa asuransi penerbangan internasional, ICAO bisa menjadi pemutus dari tingkatnya sebagai dewan. Nah, ini prinsip-prinsipnya, kita akan cepat saja. Yang pertama, artikel pertama tentang sovereignty. Negara pihak yang mengadakan perjanjian mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif. Lalu tentang teritori, gitu ya.
Ini pun saya waktu membaca dari berbagai sumber terkait dengan suzerainty gitu ya. Ini pun satu satu vocabulary yang baru bagi saya gitu ya. Dari berbagai sumber, suzerainty adalah sebenarnya eh lebih kepada kekuasaan atau penguasa atas bawahan gitu ya. Atau kalau lebih konkretnya lagi sebagai negara dominan gitu ya. Atau suzerain. Suzerain atau superiority bahas sinonimnya gitu ya. Misalkan negara yang lebih kuat atau berkuasa yang memegang kontrol tertinggi. Lalu juga negara suzerain memiliki hak untuk mengendalikan, membatasi atau mewakili negara bawahan dalam hubungan internasional. Oke, nah ini Konvensi Chicago 44. Untuk tujuan konvensi ini, wilayah suatu negara harus dianggap sebagai daratan dan perairan teritorial yang berbatasan dengannya di bawah kedaulatan, suzerenitas, protektorat, atau mandat negara tersebut. Ini biasanya untuk negara suzeren ini ya, kalau contoh ya misalkan negara persemakmuran gitu kan. Kalau dalam berbagai sumber, the right of country to rule over another country world origin. Oke, ini beberapa slide terakhir. Ini artikel 3, pesawat sipil dan pesawat negara. Konvensi Chicago berlaku untuk pesawat sipil dan tidak berlaku untuk pesawat negara ataupun pesawat militer gitu ya, Bapak Ibu ya. Pesawat udara yang digunakan dalam dinas militer, bea cukai dan kepolisian harus dianggap sebagai pesawat negara. Tidak ada pesawat negara dari negara pihak yang mengadakan perjanjian yang boleh terbang di atas wilayah negara lain atau mendarat di sana tanpa izin melalui perjanjian khusus atau cara lain. Berikutnya, negara pihak yang mengadakan perjanjian berjanji ketika mengeluarkan peraturan untuk pesawat negara mereka bahwa mereka akan memperhatikan sepatutnya keselamatan navigasi pesawat sipil. Nah, Konvensi Chicago mengatur tentang misuse of civil aviation, penyalahgunaan penerbangan sipil. Setiap negara pihak yang mengadakan perjanjian sepakat untuk tidak menggunakan penerbangan sipil untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi ini. Nah, Konvensi Chicago 1944 ini eh, sebenarnya juga sudah bisa mewanti-wanti peristiwa 9/11 gitu ya, teman-teman ya. Ini penyalahgunaan penerbangan sipil gitu kan. Nah, sehingga setelah konvensi Chicago ini gitu kan, tahun 2010 nanti kita juga akan melihat tentang konvensi Beijing. Nah, konvensi Beijing ini merupakan ya bisa dibilang sebagai upaya internasional untuk ini untuk memberantas pembajakan pesawat udara. Nah, kalau kaitannya dengan keamanan penerbangan setelah peristiwa 9/11 gitu kan, penguatan Annex 17 kalau tadi kita lihat ke atas
Ini safeguarding international civil aviation against acts of unlawful interference. Nah, setelah kejadian 911 tersebut, bahwasannya peningkatan pemeriksaan penumpang, lalu pengamanan kokpit gitu ya, termasuk juga pelatihan dan penempatan petugas keamanan penerbangan. Oke. Dan terakhir, agar Bapak Ibu juga bisa berdiskusi di kelompok tentang tugasnya, tugas papernya. Nah, dalam bab 2 atau chapter 2, nanti dalam perkembangan kita juga akan melihat per chapter. Ini tentang flight over territory of contracting states. Penerbangan di atas wilayah negara pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak. Yang pertama, rights of non-scheduled flight. Ini langsung saja bahasa Indonesianya gitu ya. Hak penerbangan tidak terjadwal. Setiap negara pihak yang mengadakan perjanjian sepakat bahwa semua pesawat udara merupakan pesawat udara tidak digunakan dalam jasa penerbangan udara internasional berjadwal, berhak tunduk pada ketentuan konvensi ini untuk melakukan penerbangan ke dalam atau transit tanpa berhenti, melintasi wilayahnya, dan untuk melakukan pendaratan untuk tujuan non-niaga, tanpa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu, dan tunduk pada hak negara yang dilintasi untuk meminta pendaratan. Oke, ini terakhir. Pesawat udara tersebut jika digunakan untuk pengangkutan penumpang kargo atau pos dengan mendapat upah atau sewa, selain pada jasa penerbangan udara internasional berjadwal, juga akan memiliki hak istimewa untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kargo atau pos pada ketentuan pasal 7. Dan tunduk pada hak setiap negara tempat penaikan atau penurunan untuk menetapkan peraturan, persyaratan, atau batasan yang dianggapnya perlu. Dan ini sebenarnya lebih kepada administratif penerbangan ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Cuma yang ingin saya tekankan tadi, bahwasannya dalam Konvensi Chicago ini dan kaitannya dengan Undang-Undang Penerbangan di Indonesia mengatur tentang safety dan security penerbangan seperti itu, dan juga tentang apa namanya force major. Nah, kaitannya nanti dengan asuransi penerbangan, kita juga akan mengenal tentang Montreal Convention. Nah, kalau di awal kuliah sempat kita bahas tentang Montreal Convention, saya akan coba share slide-nya di slide awal pertemuan kuliah. Nah, dalam slide awal pertama kuliah, Konvensi Montreal juga merupakan politik hukum antar kedaulatan negara dengan kesepakatan internasional. Kaitannya dengan penerbangan sipil internasional. Indonesia sudah meratifikasi tahun 2016. Lalu dalam Konvensi Montreal ini kita akan melihat tentang strict liability dengan vicarious liability, kaitannya dengan pertanggungjawaban penerbangan sipil internasional. Mudahnya, kalau di Indonesia itu menganut, kalau menurut saya Indonesia menganut vicarious liability.
Indonesia menganut vicarious liability, bahwasannya kesalahan itu harus bisa dibuktikan sehingga pertanggungjawaban atas kecelakaan pesawat bisa terwujud gitu ya. Nah, tapi dalam konvensi Montreal itu mengenal strict liability. Bahwasannya ya nggak penting apakah itu force major ataukah kelalaian orang gitu ya. Maka kalau terjadi kecelakaan penerbangan pesawat sipil internasional, maskapai ataupun perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan sejauh ini, Bapak Ibu, teman-teman? Oke, kalau Mas Yudi ini yang jurusan ini atau bukan ya? Mas Yudi Lesmana, bukan ya? Saya Pak, Oke, oke. Ya, saya baca dulu ya Mas ininya. Ini kelompoknya saya baca Mas ya. kelompoknya masih berubah-berubah Pak. Waduh, oke. Gimana tuh? Mungkin yang hastanya ini kita hapus saja Mas ya, gitu ya. Normatif umum aja ya. Ya, baik Pak. Jadi untuk nama perusahaannya Oh, di take out aja ya Pak ya. betul. Walaupun mungkin ini memang kasus nyata yang ada di artikel juga gitu ya. Di perusahaan saya itu Pak. Oh, oke. Mm-mm. Secara umum aja Mas, gitu ya. Kecuali kalau Ya, mungkin baik nanti Pak. mau dijadikan tesis, monggo sih, gitu kan. Karena kan tentu saja eh, PT Kargo kan juga melaksanakan sesuai undang-undang penerbangan gitu kan ya, gitu kan? Betul, cuma juga Pak sedikit Undang-Undang Penerbangan di pasal 144 perusahaan kargo itu wajib untuk melakukan atau diwajibkan untuk berasuransi untuk barang pengiriman. Tapi di turunannya di pasal di Permen 11 yang sekarang sudah diubah dengan Permen 92 itu ada penggantian untuk penggantian kargo sendiri dikasih ketentuan bahwa barang yang rusak itu penggantiannya 50.000 per kilo, barang yang hilang 100.000 per kilo. Nah, sebagai legal di perusahaan kargo, kita buat PKS kepada customer. Nah, PKS sendiri sebagaimana asas yang saat ini ada, Pak, itu asas servanda dan salah satu asas berdasarkan berkontrak, maka perjanjian itu sama dengan undang-undang. Nah, hierarkinya kalau yang sebelumnya disampaikan bahwa undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan perusahaan kargo wajib berasuransi, kita udah melakukan asuransi dengan skema yang sudah ditentukan. Tapi emang ini permennya lebih lebih di bawah dari undang-undang. Nah, PKS yang kita buat ini sendiri kan jadi setara dengan undang-undang. Itu yang jadi permasalahan di beberapa kasus customer nggak mau PKS karena dianggap ini tidak sesuai sama ketentuan, harus ditambah dengan asuransi. Seperti itu sih, Pak. Oke, oke. Padahal PKS-nya itu merujuk pada Permen Hub gitu kan ya? Betul. Oke. Ya, 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 ya. Oke, menarik ya. Padahal memang ya harusnya Permen Hub-nya juga kan itu aturan lebih lanjut dari undang-undang penerbangan gitu kan? Ya, betul, Pak. Turunan Sebelum dari jadi Permen Undang-Undang Hub, 9. Yap. ada peraturan pemerintahnya gitu, Mas? Atau langsung Permen Ada, Hub Pak. gitu? Ada. Enggak, hanya langsung Permen Hub, Pak. Di Permen Hub 77 tahun 2011 yang sudah diubah sama Permen Hub 92 tahun 2011. Wah,
Nah, ini pengaturannya itu aja sih, kita acuannya itu untuk barang yang hilang dan atau barang yang rusak. 100.000 per kilo atau 50.000 per kilo. Di beberapa customer, mungkin saya tahu, mungkin barang ini sendiri nominalnya jauh di atas itu. Nah, ini yang disampaikan bahwa mereka menolak untuk PKS ini dan dianggap bahwa tidak sesuai sama perlindungan konsumen dan hal-hal lainnya lah, gitu sih Pak. Ya, ya. Tapi ada konsumen yang mau juga gitu. Ada, hampir sebagian besar sih nggak masalah untuk hal ini. Iya, iya, iya. Iya, padahal itu ya, Permenhubnya kan juga pasti Mengatur ya. melaksanakan undang-undang. Iya kan? Oke. Ya. Oke. Iya, 50.000 per kilo gitu kan? Betul Pak. Oke. Iya, menarik, menarik Mas Lesmana gitu ya. Semoga ini nanti bisa ditingkatkan di tesis ya Mas ya, gitu kan? Karena kan Baik selain Pak. perlindungan konsumen, ada perlindungan pelaku usaha juga gitu kan ya? Betul, betul. Kalau saya dari sisi pelaku usaha, Iya, iya, iya. Iya. Pak, namun izin mohon masukannya Pak dari rumusan masalah. Ini ada dua hal yang saya coba ajukan atau saya angkat terkait masalah tanggung jawab si asuransi ini sendiri. Sampaikan bahwa ya, undang-undang penerbangan ini sendiri terkait masalah kewajiban asuransi dan di turunannya ini sendiri kan sudah diatur sama pembayarannya. Apakah itu sudah bisa menjawab bahwa sebuah perusahaan sudah mengikuti asuransi yang ada ditentukan sama pemerintah. Kedua, terkait masalah penerapan asuransi itu sendiri kita tuangkan dalam PKS. Walaupun kalau di Undang-Undang 2009 tentang penerbangan ini sendiri di pasal 144 sendiri hanya menjelaskan bahwa diwajibkan, tapi kan tidak disampaikan bahwa kita harus punya asuransi swasta ataupun asuransi yang bisa mengcover biaya dari pengiriman itu sendiri. Nah, dua rumusan masalah ini yang diajukan, apakah ada hal lain ya Pak yang bisa ditambahkan mungkin? Oke, Mas. Ya, ini menarik ya. Kalau menurut saya nanti rumusan masalah kedua ini untuk yang bahan tesis aja, Mas. Tuh. Oh ya, siap, baik. Jadi kalau untuk yang paper, ini juga untuk Bapak Ibu lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu lainnya rumusan, sebenarnya nanti untuk yang paper, rumusan masalahnya minimal satu aja, Bapak Ibu gitu ya. Kalaupun Bapak Ibu ingin secara umum, misalkan seperti ini. Misalkan bagaimana hubungan antara uh, asas perlindungan konsumen pada kecelakaan penumpang pesawat udara gitu ya. Jadi karena paper jadi hal-hal umum saja dahulu gitu ya untuk Mas Lesmana dan Bapak Ibu lainnya gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini berarti Mas Lesmana sendiri atau kelompok nih nanti? Belum tahu. Belum Pak, masih nunggu Pak. Ini baru wacana yang sebenarnya saya pengen angkat. Mungkin nanti teman-teman juga ada materi yang mau disampaikan, nanti di grup baru didiskusikan Pak. Iya, 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 betul, betul. Iya, karena kan perusahaan kargo pasti mengacunya pada Permenhub juga kan ya, Bapak Ibu ya, Mas Lesmana ya. Pak. Walaupun 50.000 di tahun 2009-2011 kan nominalnya besar gitu kan ya, Mas Lesmana ya. Betul. Kalau Ya.
Kemarin saya menarik tuh pas Bapak sampaikan terkait masalah ganti rugi. Ini sebenarnya sudah disinggung juga di pertemuan pertama, Pak, terkait barang yang rusak diganti hanya 50.000. Itu skemanya di tahun 2009, sekarang sudah di 2025. Apakah masih Mhm. relevan? Di pertanyaan tadi kan sampai saat ini masih berlaku atau undang-undang masih yang berlaku ya undang-undang itu dan permen tersebut, Permenhub tersebut. Oke. Kalau kita lihat, pas kan, nih kalau saya sambil Google gitu kan, 2009 ke 2025 tuh inflasinya saja sudah rata-rata 3,45% gitu. Jadi harusnya 50.000 itu katakanlah kali 4% lah ya. Kalau kita ambil rata inflasi gitu kan. Tuh. Oke, Bapak Ibu, Mas Lesmana, ini nanti saya coba eh, review Mas, tapi nanti dari yang kita diskusikan, tolong dikirim lagi ya, Mas Lesmana ya. Siap, baik Bapak, terima kasih. Oke, Tap. Ada lagi, Bapak Ibu? Ini mungkin yang username-nya DLJ bla 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 nih, open mic mungkin mau bertanya kali ya. Atau kepencet aja open mic-nya gitu ya. Oke, jadi saya ulangi ya, Bapak Ibu. Mungkin saya sambil share screen ulang. Atau saya share screen yang instruksi itu ya, instruksi Afiner itu ya. Sudah kelihatan atau belum ya, Bapak Ibu ya? Udah ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk mata kuliah Hukum Asuransi Penerbangan, kali ini kita akan bikin project gitu ya. Projectnya berkelompok, pelaksanaannya nanti pada tanggal 27 November. Memang pelaksanaannya adalah presentasi presentasi lewat Zoom untuk bahasa. Walaupun judulnya internasional, nanti tetap ada bilingual. Tapi memang usahakan presentasinya bahasa Inggris. Nanti untuk naskah baca ya nanti akan saya review sama-sama lah gitu ya. Dan nanti kan pada tanggal 27 ini presentasinya paling 5 sampai 10 menit gitu kan. Itu kan sangat singkat ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan presentasi mendalamnya pada pertemuan kuliah gitu. Tapi pertemuan kuliah menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Untuk abstrak, memang ini nanti dalam eh, dalam apa? Topiknya satu paper itu 5 sampai 6 mahasiswa. Oke. Dan biaya 250.000 ini adalah untuk satu kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu ya bagi 5 atau bagi 6 gitu ya. Oke. Lalu nanti untuk papernya, ini kan memang ada beberapa topik nih yang saya sudah sebutkan, misalkan tentang kedaulatan wilayah udara nasional gitu ya, atau kalaupun Bapak Ibu ingin melanjutkan dari paper di mata kuliah Pak Bambang sebelumnya, silakan gitu ya. Bisa juga tentang pelayanan penumpang, misal hak kewajiban penumpang, tanggung jawab maskapai terhadap bagasi, penanganan keterlambatan pembatalan penerbangan gitu ya. Ataupun walaupun ini konsen perdata, tapi teman-teman ingin mengambil dari pemidanaan penerbangan juga silakan gitu ya. Nah, ini misalkan dari tanggung jawab perlindungan konsumen, keterlambatan dan pembatalan penerbangan, lalu tanggung jawab atas kerusakan kehilangan bagasi yang terdaftar gitu kan, atau ganti rugi klaim penumpang untuk kasus bagasi yang hilang, rusak atau terlambat,
Begitu juga tentang hak asasi penerbangan bagi special needs, difabel ataupun lansia. Oke. Untuk template, saya juga sudah sertakan gitu ya. Ini contoh yang kelompok kelompok lain, kelompok Pak Dekan dan saya, gitu ya. Lalu tadi tidak masalah kalau Bapak Ibu menggunakan Google Translate, nanti akan saya cek kembali, gitu ya. Ya saya cek sebisa saya sih, nggak sempurna juga, gitu ya. Lalu ini template full paper. Oke, kalau teman-teman bingung ke bahasa Inggris langsung, bisa ke bahasa Indonesia dulu, nanti kan pelan-pelan untuk ditranslate gitu. Oke, nanti setelah Bapak Ibu misalkan sudah ada abstraknya, lalu sudah saya eh, rapikan lah grammarnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pede dengan grammarnya, tidak usah ke saya, bisa langsung. Nanti Bapak Ibu apa untuk abstrak itu nanti dikirim ke Google Form yang Google Formnya udah saya kasih belum ya? Ini nih bukti upload di sini Bapak Ibu katanya. Ini saya share screen ulang. Nah, ini nanti untuk Google Form yang setelah Bapak Ibu membayar 250.000 itu. Lalu setelah itu nanti Bapak Ibu upload abstraknya pada web ini, web nomor 7. Nih, ini web resmi tentang Afiner gitu ya. Ini Bapak Ibu bikin email biasa gitu kan. Nanti uh, ya upload seperti umum saja sih. Contohnya itu nanti seperti ini. Izin bertanya, Pak, ini untuk Yes, penguploadan Mbak. itu berarti perwakilan kelompok saja ya? Ya, perwakilan saja Mbak Regita. Baik, Pak. Yang Google Form ataupun yang di akun Easy Chair ini gitu. Oh iya, Pak, kan ini itu tugasnya ini kan untuk UTS dan UAS. Nah, nanti ketika Mm-mm. UTS dan UAS, apa yang akan dan harus kita upload, Pak? Oke, nanti untuk UTS paper aja, paper yang full paper yang Bapak Ibu upload di Aviner itu dijadikan di UTS gitu. Lalu nanti untuk UAS, nanti kan setelah presentasi mungkin ada masukan gitu ya. Nah, nanti revisi papernya menjadi bahan UAS. Seperti itu, Mbak Regita dan Bapak Ibu. Baik, Pak, siap. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu, semoga kelihatan ya di layar ya. Ini kalau setelah Bapak Ibu membuat akun di web EasyChair tadi, ini bisa semuanya dimasukkan atau salah satu saja, gitu ya. Misal ini nama saya gitu ya. Atau kalau nanti Bapak Ibu bingung mau pengisiannya saya pandu juga silakan gitu ya. Lalu kalau misalkan hanya salah satu, maka urutan duanya ini dihapus contreng corresponding authornya. Oke, lalu nih title biasa gitu ya, abstrak biasa. Nah, untuk keywords, ini pakainya enter, misal Indonesia, eh, airspace, atau konsumen gitu ya.
Baru setelah kiosnya sudah, ya ini apa upload abstraknya dulu di sini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jadi untuk abstrak maksimal tanggal 30 ya, Bapak Ibu ya. Abstraknya nggak perlu panjang-panjang, setengah halaman saja. Bahkan pun nggak sampai lah setengah halaman. Seperempat halaman juga oke gitu ya. Oke, Abstrak ada yang mau tugas, tanyakan? jadi tugas kelompok, kelompok Pak ya, abstrak itu. Yes, Mas Zul Hendri. Ya. Abstraknya juga kelompok ya. Ini contoh seperti ini. Baik Pak. Ini tidak tampil, Pak. Yang penjelasannya untuk di layar tidak tampil, hanya tampilan layar di login to isi share. Siap. Oh, oke, oke, sorry. Bentar ya. Kalau ini kelihatan? Siap, kelihatan Bapak. Yes, ini contoh abstraknya, Bapak Ibu. Jadi memang dua bahasa saja dulu, gitu ya. Dan abstrak sebenarnya tidak panjang-panjang. Ada yang maksimal 300 kata, ada yang maksimal 500 kata, gitu ya. Tapi untuk paper ini 300 kata atau setengah halaman lah atau dua paragraf seperti itu. Yang dibuat Mas Lesmana sudah tepat sih. Ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Oke, Mas Zul Hendri, nanti nama kelompoknya di sini ya, Bapak Ibu ya, setelah judul. Baik Pak. Oke. Oke, nanti ini saya kirimkan lagi untuk instruksi ini di grup WA. Muatan kewenangan TNI Angkatan Darat dan PKK Undang. Ya, jadi nanti paper teman-teman tetap inilah kita kita garap rame-rame lah. Jadi tetap akan saya review mungkin dari sisi grammarnya, kalau substansi nanti kalau ada yang bisa saya tambahkan di paper Bapak Ibu seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini untuk full paper. Kalau Bapak Ibu tidak ada tabel ya tidak usah dibuat tabel gitu ya, tidak wajib ada tabel. Lalu untuk footnote sebenarnya kalau Bapak Ibu familiar dengan style yang lain silakan gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu tidak familiar dengan style footnote, ini saya coba contohkan dari beberapa buku dan beberapa jurnal. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Selamat siang, Pak dosen. Yes, Bu Tiur. Mohon izin, Pak, apa bisa itu di-share di grup, Pak, sehingga kami membuat tugas menjadi buku panduan untuk kami. Terima kasih, Pak. Yes, bisa. Setelah ini langsung saya share. Terima kasih, Pak. Oke, ya, ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak, itu stylenya bebas ya, Pak? Bebas, Mbak Beliana, bebas. Tapi kalau bingung bisa pakai style yang di template ini saja. Oke, baik, makasih. Oke. Oke, ini saya kirimkan dahulu. Atau mungkin Mbak Regita bisa ini nggak kita bikin di grup itu, misal kelompok Mbak Regita bahas tentang apa kayak gitu. Terus misal kelompok Mas Daliman bahasnya tentang apa.
Sebaiknya begitu, Pak. Beda-beda gitu. Beda boleh, kalau sama juga nggak masalah sih Bapak Ibu gitu ya. Kalau sama kan mungkin nanti satu dari perspektif, misalkan dari asas keadilan gitu ya, lalu yang satu lagi mungkin dari asas kepastian hukum itu juga silakan sih. Siap Bapak, menghindari duplikasi Bapak. Siap. Yes, betul, betul. Contoh ya, ini saya coba kasihkan contoh di grup WA. Kalau tadi yang Mbak Regita apa yang eh dua calon topiknya itu Mbak? Misal ya Bapak Ibu ini saya apa kelihatan nggak ya di layar ya Bapak Ibu ya? Kalau ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, oke. Ya, misal Bapak Ibu seperti ini, lalu yang kedua kalau topiknya sama gitu ya, yang diubah yang di belakangnya. Kalau tadi yang pertama asas keadilan, yang kedua misalkan asas kepastian Kepastian. hukum, gitu ya. Gitu. Jadi pun ini kan bisa malah bisa dua kelompok kerjasama gitu kan, gitu. Ini pun juga untuk menghindari kesamaan topik, karena nanti kan dari asas kepastian hukum, analisisnya pasti berbeda dengan asas keadilan. Seperti itu. Ada yang bertanyakan lagi? Oh ya, nanti pun untuk full papernya 7 sampai 10 halaman ya, Bapak Ibu ya, dengan spasi 1,5. Jadi tidak usah terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Oke, Mbak Regita. Oke, gimana Mbak Regita? Kedengeran 10 selesai Mbak Regita? 7 sampai 10 halaman itu termasuk abstrak dan halaman sampul, Pak. Kita nggak pakai halaman sampul, jadi Oh, langsung iya, iya. Langsung itu ya, oke, oke. yes, betul. Berarti dari awal sampai akhir ya, Pak, bukan isi pendahuluan dan lain-lain ya? Betul, dari abstrak sampai daftar pustaka. Oke, siap. 7 sampai 10 ya, Pak? Betul, betul. Oke. Abstraknya izin Pak, cukup 1 halaman aja atau ada batas minimal? Ya, untuk abstrak setengah halaman, Mas, atau 2 paragraf gitu ya. Baik Pak. Pak, izin Pak. Oke. Yes. Berarti full papernya bahasa Inggris ya Pak ya? Atau hanya abstraknya aja? Ya, full papernya nanti bahasa Inggris, Mbak Kaslima Oke. Wita. Tapi nanti Baik, untuk Pak. grammarnya akan saya cek lagi sih, Mbak Kaslima Wita. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan dianggap pusing atau stres karena tetap nanti akan saya review sih gitu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu pakai Google Translate tidak masalah, nanti akan saya cek kembali grammarnya.
Terus izin Bapak mau nanya, di Ya, SK ada 2 SKS itu benar. Apakah ini masuk ke kategori seminar, Pak? Atau bagaimana? gimana? Apa 2 SKS seminar? Saya cek di KRS saya itu ada seminar, 2 SKS seminar. Jadi, sedangkan Oh, kan mata kuliah kita ada 6. Yang saya iya, ingin iya, iya. tanyakan, apakah ini masuk ke kategori seminar nasional maupun internasional atau lain lagi seperti itu, Pak? Iya, eh lain Mbak Kaslimawita. Jadi seminar nanti itu lebih kepada seminar angkatan teman-teman sebagai penyelenggara. Oke, baik Begitu. Bapak. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, ini pun untuk gambaran Mbak Kaslimawita dan Bapak Ibu lainnya. Memang nanti setiap angkatan mahasiswa itu di semester 3 bisa setelah UTS atau setelah UAS gitu ya. Pokoknya sebelum proposal tesis. Nah, Bapak Ibu wajib membuat seminar angkatan seperti itu. Seminar angkatan ya topiknya eh, karena ini mau beredar KUHP nasional gitu ya, bisa saja tentang persiapan KUHP nasional gitu kan, seperti itu. Lalu pun kalau dari yang semester-semester sebelumnya ya mereka patungan gitu ya, patungan dalam penyelenggaraan seminar, tapi besaran patungannya dikembalikan kepada panitia. Begitu Mbak Kaslim dan Bapak Ibu lainnya. Ya, Bapak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nanti Mbak Regita tolong didata di WA group ya. Misal kelompok Mbak Regita topik besarnya tentang apa, Mas Daliman tentang apa gitu ya. Siap, Pak, siap. Mm-mm. Biarpun saya nanti, biar saya nanti pun ada gambaran mau menambahkan apa di paper Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, view saya di kampus nih. Nanti kita agendakan kuliah offline ya, Bapak Ibu ya. Kuliah hybrid. Ya. Jangan ngedadak, Bukan, Pak. bagus. Jangan Maka Ya, iya, ngedadak. Aduh. nggak akan mendadak. bukan Pak Boleh tuh. Rizky, itu yang di Offline apa sesekali, tadi, Pak. yang di gunung di bukit mana tadi Pak Perbukitan. Saya di gunung soalnya, Pak. Aduh. Ya, itu itu unik, antik, bagus banget view-nya Pak. Maaf Pak. Oh, i- Nah di ini Bang. Di mana di izin Bapak? Sumba, di Sumba Barat. Oh, subhanallah, keren Pak. Ya, karena suka ekoturism. Maaf Pak ya, mohon maaf jadi mengganggu. Eh, Mohon maaf Pak. ayo, mana tahu nanti kapan-kapan kita bisa ke Amin. Sumba. Gitu. Iya, amin amin Pak. Spontan aja Pak, saya suka alam banget sih Pak. Iya, atau Baik, mohon maaf kapan-kapan Bapak kita Ibu, mohon maaf agendakan teman-teman. fun hiking ke Ambrolo gitu kan. Ya, Mbak Regita ada Iya, usul Pak. tempat nggak selain Sentul gitu kan. Iya, baik Bapak. Oke. Mbak Regita nih yang di Bogor atau di Bandung ya? Saya lupa nih. Kuningan Jawa Barat, Pak. Pak Diding. Oh ya, Kuningan, Kuningan. Eh, Jangan ngedadak, Oke. Pak. Jangan ngedadak. Pengen Yo, ikut yo. offline. Oke, nanti kita agendakan sebelum sebelum acara seminar inilah ya, biar kita juga bisa eh, latihan tipis-tipis lah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau Oke, tanyakan Pak. lagi? Yes, Mas Satria Rizky. Oh, oke, oke. Ada lagi? Oke, cukup ya. Kalaupun ada yang mau bertanya nanti bisa japri atau di WA group gitu ya. Lalu nanti saya tunggu topik-topik dari paper Bapak Ibu gitu ya.
tenang aja, nggak ada tulisan yang sempurna gitu ya. Seorang dosen aja tulisannya juga dapat review dari semuanya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa absen di Spada yang kedua, atau ya kalau yang pertama error nanti apa absen manual saja, nanti akan direkap oleh Mas Trik gitu. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat sore. Semoga sehat selalu. Thank you teman-teman. Selamat sore, terima kasih Bapak dosen. Terima kasih, Sehat Bapak. selalu. Terima kasih Pak dosen. Selamat sore. Terima kasih Mas. Selamat sore, teman. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak, ya sore. Terima kasih banyak Pak Rizky. Selamat sore.